Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi baru, yaitu materi yang kedua adalah fungsi pembangkit. Sebenarnya fungsi pembangkit merupakan lanjutan dari materi kaidah pencacahan. Hanya saja untuk fungsi pembangkit itu adalah kaidah pencacahan untuk kasus-kasus yang khusus dengan karakteristik tertentu. Nah, untuk hari ini kita baru ke pengantar fungsi pembangkit. Jadi agar nanti kedepannya Anda lebih memahami seperti apa fungsi pembangkit itu digunakan, sebaiknya Anda menyimak terlebih dahulu seperti apa fungsi pembangkit. Nah, fungsi pembangkit merupakan alat untuk menangani masalah-masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Jadi sebenarnya fungsi pembangkit itu nanti akan kita gunakan seperti halnya prinsip kombinasi maupun permutasi. Nah, namun untuk fungsi pembangkit ini nanti fokus ke masalah-masalah pemilihan dan penyusunan yang menggunakan pengulangan, gitu ya. Jadi pada himpunan ganda. Fungsi pembangkit diperlukan untuk pemilihan objek yang tidak memperhatikan urutan. Nah, sebagai pengantar kita lihat permasalahan yang pertama. Jadi seorang ayah membeli 12 apel untuk anak-anaknya ya, yang bernama Grace, Mary, dan Freddy. Dalam berapa banyak cara ayah tersebut dapat membagi apel sehingga Grace mendapat paling sedikit 4 apel, Mary paling sedikit 2 apel, dan Freddy paling sedikit 2, tetapi tidak boleh lebih dari 5 apel. Nah, masalah-masalah seperti ini nanti yang akan kita selesaikan dengan fungsi pembangkit. Sebelum ke fungsi pembangkit, kita lihat kalau kita ingin mendistribusikan 12 apel tadi dari permasalahannya akan dibagikan kepada 3 anak dengan beberapa ketentuan ya, dengan beberapa ketentuan yang telah disebutkan di sini. Jadi setiap anak ada ketentuannya masing-masing. Maka kalau kita membuat list, kita membuat daftar penerimaan masing-masing anak ya, jadi ada sekitar berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 14 ya, ada 14 cara membagi 12 apel dengan ketentuan yang sudah disebutkan. Pada kolom ini G itu anak yang pertama ya, Grace, kemudian Mary, kemudian Freddy. Nah, G4 artinya Grace mendapatkan 4 apel, kemudian Mary mendapatkan 3 apel, dan Freddy mendapatkan 5 apel. Kemudian kalau ini masing-masing dapat 4. Kemudian yang di sini Grace dapat 4, Mary dapat 5, Freddy dapat 3. Ya, dan seterusnya. Dihitung semuanya ada 14 kemungkinan. Nah, tentu saja hal ini akan menyulitkan kita apabila apel yang dibagi nanti jumlahnya banyak ya. Kalau kita membaginya nanti ada 100 buah apel misalkan dengan ketentuan yang sudah disebutkan, mungkin butuh waktu 1 hari penuh ya untuk membuat list seperti ini. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Oleh sebab itu kita mencari suatu solusi yang bisa kita gunakan secara umum ya. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak melakukan ngelis satu-satu seperti ini. Nah, kita menuju ke suatu fungsi ya. Jadi kita buat secara umum seperti apa. Dari tabel 1 kita dapat melihat jadi bahwa kemungkinan-kemungkinan yang dituliskan itu adalah kemungkinan bulat, kemungkinan yang merupakan bilangan bulat. Ya, kita lihat semuanya adalah bilangan bulat. Grace-nya 4, Mary 3, Frank 5. Tidak ada Grace-nya 4,5, Mary-nya nanti 2,5, tidak ada. Semuanya adalah bilangan bulat. Apelnya tidak dipecah ya, apelnya utuh. Kemungkinan bulat dari persamaan C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 12. Ya, artinya ini adalah banyaknya apel untuk anak pertama ditambah banyaknya apel untuk anak kedua ditambah banyaknya apel untuk anak ketiga nanti sama dengan 12 ya. Kita membagikan 12 apel kepada 3 anak, yaitu C1, C2, dan C3. Dengan C1
lebih dari sama dengan 4, syaratnya anak pertama minimal 4, kemudian anak kedua minimal 2, dan anak ketiga sama dengan 2 atau paling banyak 5, ya, anak yang ketiga. Seperti itu. Jadi permasalahan yang panjang tadi kita dapat tuliskan dalam bentuk model matematika hanya seperti ini saja. C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 12, dengan C1 lebih dari sama dengan 4, C2 lebih dari sama dengan 2, dan C3 lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 5. Nah, kita lanjutkan untuk memecahkan persoalan ini. Coba kita lihat berdasarkan dua kemungkinan pertama dari tabel yang pertama. Kita tadi mendapatkan solusi Grace-nya 4, 4 apel, Mary 3 apel, dan Freddy 5 apel. Sehingga apabila dijumlah nanti sama dengan 12 apel. Untuk solusi yang kedua, ketiga anak mendapatkan masing-masing 4 apel, sehingga ketika dijumlahkan juga hasilnya 12 apel, ya. Nah, ketika mengalihkan polinom dengan variabel yang sama, jadi x kuadrat ditambah x kuadrat dikalikan x pangkat 3, itu kan hasilnya sama dengan x pangkat 2 ditambah 3, hasilnya seperti itu. Kita menambahkan pangkat pada variabel. Nah, pada contoh ini kita memiliki 3 polinom, ya, kita punya 3 polinom. Yang pertama adalah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5 ditambah x pangkat 6 ditambah x pangkat 7 ditambah x pangkat 8. Ini adalah suku yang pertama, ini polinom yang pertama. Kemudian polinom yang kedua adalah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4, dan seterusnya ditambah x pangkat 6. Dan polinom yang ketiga adalah x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 5. Nah, kalau 3 polinom ini kita kalikan, seperti hanya kita mengalihkan suku-suku dalam bentuk aljabar, ya, kita kalikan suku pertama dikalikan suku pertama, kalikan lagi suku pertama. Suku pertama pada polinom pertama kalikan suku pertama pada polinom kedua, dikalikan suku pertama pada polinom ketiga. Begitu dan seterusnya sampai habis. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana kita mendapatkan perkalian suku-suku sejenis tadi yang pangkatnya apabila dijumlahkan sama dengan 12, ya. Jadi nanti pangkatnya x pangkat 12. Seperti ini tadi, ya. Jadi kita kan jumlahnya 12, maka kita mencari perkalian x ini dari suku pertama, dari suku kedua, x dari suku ketiga yang menghasilkan pangkat 12. Gitu. Nah, dari perkalian 3 polinom ini untuk mendapatkan x pangkat 12, salah satunya adalah, ya, x pangkat 4 dari suku pertama dikalikan dengan x pangkat 3 dari suku kedua dikalikan dengan x pangkat 5 dari suku yang ketiga. Ini kalau dikalikan nanti kan x pangkat 4 tambah 3 tambah 5 sama dengan x pangkat 12, ya. Jadi x pangkat 4 berasal dari faktor yang pertama, x pangkat 3 faktor yang kedua, x pangkat 5 dari faktor yang ketiga. Atau kemungkinan yang lain untuk mendapatkan x pangkat 12, yaitu x pangkat 4 dikali x pangkat 4 dikali x pangkat 4. Jadi x pangkat 4 ini dari faktor yang pertama, x pangkat 4 yang tengah dari faktor yang kedua, dan x pangkat 4 yang terakhir dari faktor yang ketiga. Nah, dan kita masih bisa dapatkan beberapa lagi, ya, beberapa suku lagi untuk mendapatkan x pangkat 12 dari perkalian 3 polinom ini. Nah, dengan memeriksa perkalian 3 polinom ini lebih dekat, maka kita dapatkan hasil perkalian xi kalikan x pangkat i dikalikan x pangkat j dikalikan x pangkat k yang muncul dalam tabel 1, ya. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan ini adalah, jadi permasalahan yang pertama tadi solusinya adalah berapa nilai koefisien x pangkat 12 dalam fungsi x, yaitu perkalian polinom pertama
kalikan polinom kedua dikalikan polinom yang ketiga. Ya. Jadi koefisien X pangkat 12 dari fungsi f(x) yang kita susun tadi. Nah, banyaknya distribusi yang mungkin untuk mendistribusikan 12 apel kepada 3 anak sesuai dengan ketentuan, yaitu terdapat 14 cara pendistribusian yang merupakan, ya, jadi 14 ini merupakan koefisien X pangkat 12 dalam f(x). Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Jadi kita tentukan dulu fungsi f(x)-nya, kemudian solusinya adalah koefisien dari X pangkat 12, yang mana 12 itu adalah ada berapa banyak objek yang akan didistribusikan. Nah, fungsi f(x) disebut sebagai fungsi pembangkit dari pendistribusian yang dilakukan. Berarti kita fokus ke fungsi pembangkit f(x), ya. f(x) di sini tadi kita susun berdasarkan X pangkat 4 ditambah X pangkat 5 itu kan kita peroleh dari Grace. Grace itu minimal dapat 4, paling sedikit dapat 4 apel. Berarti X pangkat 4 itu Grace dapat 4 apel, kemudian ditambah X pangkat 5 atau 5 apel, atau 6 apel, atau 7 apel, atau 8 apel. Kemudian ini fungsi untuk Mary, di mana Mary minimal dapat 2 buah apel, ya, atau 3 buah apel, atau 4 buah apel, atau 5 atau 6. Sedangkan untuk Freddy itu minimal dapat 2 apel, tetapi tidak boleh lebih dari 5, jadi maksimal 5 apel. Jadi boleh 2 atau 3 atau 4 atau 5 apel. Itu ya. Nah, koefisien X adalah 1. Jadi kita X-nya X pangkat 4, bukan 2X pangkat 4, bukan 3X pangkat 4. Nah, tapi 1X pangkat 4. Ya, karena objek yang kita distribusikan merupakan objek-objek yang identik, ya. Jadi sama. Apelnya kita buat sama. Sehingga ada satu cara mendistribusikan 4 apel ini, ya, maaf ya. Jadi ini masih belum saya edit. 4 apel, 5 apel, dan seterusnya. Begitu untuk menyusun fungsi pembangkitnya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, jadi ada banyak permen yang berwarna merah, hijau, putih, dan hitam dalam sebuah kotak. Tiap warna ada 24 buah, ya. Jadi telah diberi nomor 1, 2, 3 sampai 24. Berapa banyak cara Dewi dapat memilih 24 dari permen ini sehingga dia memperoleh sejumlah genap dari warna putih dan paling sedikit 6 yang berwarna hitam. Maka kita dapat membentuk polinomnya. Jadi untuk membentuk fungsi pembangkit kita tuliskan dulu polinomnya seperti apa. Nah, untuk mendapatkan permen berwarna merah atau hijau, ya, karena tidak ada ketentuan, maka merah atau hijau itu boleh tidak terambil. X pangkat 0 itu tidak terambil. X pangkat 1 itu terambil 1, ya, terpilih 1 atau terambil 1. X pangkat 2 itu terpilih 2, dan seterusnya sampai 24, ya. Jadi karena ini tidak ada ketentuan, jadi boleh terambil, boleh tidak. Sedangkan untuk permen berwarna putih disyaratkan harus genap, sejumlah genap, ya. Jadi boleh tidak terambil, boleh terambil 2, boleh terambil 4, dan seterusnya sampai 24. Sedangkan untuk permen berwarna hitam itu syaratnya adalah paling sedikit 6 yang berwarna hitam. Berarti berangkatnya dari X pangkat 6 ditambah X pangkat 7 dan seterusnya sampai X pangkat 24, ya. Karena permennya 24. Maka solusi dari permasalahan ini adalah koefisien dari X pangkat 24 dari fungsi pembangkit f(x). Ini adalah untuk permen hijau atau dan merah karena sama. Jadi 1 ditambah X tambah X kuadrat dan seterusnya pangkat 2. Kemudian ini adalah untuk permen yang berwarna putih, ya. Kemudian ini untuk permen yang berwarna hitam. Salah satu contoh pemilihannya adalah ada 5 permen berwarna merah, 3 hijau, 8 putih, dan 8 hitam.
Ini muncul dari X pangkat 5 dari faktor yang pertama, X pangkat 3 dari faktor kedua, X pangkat 8 dari dua faktor yang terakhir. Gitu. Jadi solusinya adalah koefisien X pangkat 24 dari Fx. Sedangkan ini untuk permasalahan yang ketiga, ini sudah disajikan model matematikanya, sudah dalam bentuk model. Jadi C1 ditambah C2 ditambah C3 ditambah C4 sama dengan 25. Untuk CI lebih dari sama dengan 0. Untuk seluruh I lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 4, ya. Berarti C1 nya ya lebih dari sama dengan 0. X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 kayak gitu, dan seterusnya. C2 juga sama, C3 dan C4 juga sama, ya, karena untuk seluruh I mulai dari 1 sampai dengan 4. Nah, persoalan ini sama dengan pertanyaan berapa banyak cara membagi 25 apel kepada 4 orang anak. Nah, sama, ya. Nah, kemudian yang agak berbeda dari dua contoh sebelumnya. Jadi untuk setiap anak kemungkinan yang ada dideskripsikan dalam polinom. Jadi CI-nya mulai dari 0, maka berarti X pangkat 0 berangkatnya ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2 dan seterusnya sampai X pangkat 25. Dan ini keempat-empatnya sama untuk keempat anaknya, maka kita dapat tuliskan Fx sama dengan fungsi ini, polinom ini pangkatkan 4, ya, untuk anak yang untuk C1, C2, C3 dan C4. Sedangkan solusinya adalah koefisien X pangkat 25. Perhatikan. Nah, kita bagikan 25 objek ke 4 anak. Berarti solusinya adalah X pangkat 25 dari fungsi Fx. Jawaban dapat juga dituliskan sebagai koefisien X pangkat 25 dari fungsi pembangkit Gx. Kalau ini diteruskan akan sama, ya. Sama. Jadi kalau pertanyaan diajukan dengan istilah distribusi apel, dalam hal ini 25 apel untuk 4 orang anak, ya, di mana Fx adalah polinom dan Gx adalah deret kuasa dalam X. Nah, kita belum, nanti kita kenalkan deret kuasa, ya. Deret kuasa dalam X, dan terlihat juga bahwa suku X pangkat K untuk K lebih dari sama dengan 26 tidak pernah digunakan. Jadi pada dasarnya untuk fungsi Fx yang di atas sama dengan fungsi Gx yang di bawah, ya. Kita nanti lebih menggunakan fungsi Gx karena kita akan mengenalkan suatu fungsi yang bisa kita gunakan untuk mensubstitusi polinom yang seperti ini. Nah, sampai saat ini kita hanya mengenal bahwa solusinya adalah koefisien X pangkat 25 dari Fx yang kita temukan tadi. Nah, sebagai latihan, coba Anda kerjakan sesuai dengan contoh tadi, sesuai dengan 3 contoh tadi, 3 soal ini sebelum kita ke fungsi pembangkit lebih lanjut. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.